yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Kita bahas secara tafsirnya dulu ya. Jadi maksud dari ayat ini adalah Allah itu menurunkan seorang malaikat ya, menurunkan malaikat birruh min amrihi, dengan membawa ruh. Nah, ruh yang di sini maksudnya apa? Bukan ruh seperti yang biasa kita ketahui ya, bukan ruh arwah gitu, bukan. Tapi maksudnya ruh di sini adalah ternyata wahyu. Nah, kenapa wahyu kok dipakein kalimat ruh? Ternyata ya, kalau dalam sofwah tafasir ya, karena wahyu untuk hati itu bagaikan ruh untuk badan. Dengan ruh badan bisa hidup, dengan ruh jasad bisa hidup. Maka begitu juga wahyu. Nah, dengan wahyu hati itu bisa hidup. Ala may yasha'u min ibadi, siapa yang dimaksud yang diberikan ruh ini ya, yang dibawakan oleh malaikat dari Allah, siapa yang diberi adalah may yasha. Siapakah itu? Anbiya, yaitu para nabi. Jadi bagi para nabi ya, wahyu itu bagaikan ruh untuk jasad. Dengan wahyu ya, hati mereka menjadi lebih hidup lagi. Nah, di sini sebenarnya juga ada sebuah hikmah sih, ada sebuah hikmah di mana memang Allah itu sering kali ngutus malaikat-malaikat untuk turun ke bumi, ngecek manusia, mantau manusia, ngoreksi manusia, nyatetin manusia, apapun itu. Contohnya itu adalah ada hadis yang nerangin tentang dua malaikat yang turun ke bumi di waktu pagi hari. Jadi ada dua malaikat sama Allah itu diutus untuk turun ke bumi tiap pagi. Nah, dua malaikat ini ngapain? Yang satunya itu berdoa, ya Allah, sediakanlah ganti yang berlipat-lipat bagi orang-orang yang berinfak, bagi orang-orang yang mau bersedekah, mau mengeluarkan hartanya untuk orang lain, mau mengeluarkan hartanya untuk infak, untuk sedekah, untuk jariah. Sedangkan malaikat yang satunya lagi, dia berdoa, ya Allah, timpakanlah sebuah kehancuran kepada orang-orang yang bakhil, yang kikir, gak mau mengeluarkan uangnya, gak mau mengeluarkan hartanya, gak mau bersedekah, gak mau berinfak. Sedekah itu sebenarnya juga relatif. Seandainya saat pagi mungkin kita gak sempet ngasih uang ke siapa gitu ya, ya kalau suami istri mungkin enak, kalau sebagai orang tua juga enak. Orang tua ngasih ke anaknya ya sudah sedekah, suami ngasih ke istrinya ya sudah sedekah. Kalau mungkin yang lagi merantau terus ternyata nggak nemuin sepeser uang ya, meskipun cuma 500 rupiah aja, kalau nemuin 500 rupiah ya alhamdulillah, meskipun 500 rupiah sudah bisa sedekah pagi. Nah, ini yang kemudian ada istilah-istilah sedekah pagi, sedekah subuh ini ternyata di sini. Seandainya pun nggak nemuin uang sama sekali ya, nggak bisa ngasih sesuatu seperti uang, nah itu bisa dengan senyum. Kan sedekah itu relatif, membahagiakan seseorang itu juga termasuk sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas shadaqah. Senyummu kepada saudaramu ya, kepada siapapun orang itu termasuk salah satu cara sedekah. Itu karena ini juga cocok juga ya dengan doa dari Kanjeng Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW ya, Maulana wa Habibina, beliau itu ya kalau pagi-pagi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Bukur di sini nggak hanya sebatas pagi seperti setengah 7, jam 7, bukan. Fis sobahil bakir. Maksudnya bukur itu adalah benar-benar pagi.
Ya, contohnya seperti habis sholat subuh. Makanya kemudian anjurannya ketika habis sholat subuh itu nggak tidur, karena di situ ada doa keberkahan yang dimintakan oleh Kanjeng Nabi kepada Allah untuk siapa? Untuk umatnya, terutama untuk umatnya ya, orang-orang yang nggak tidur, entah itu membaca Quran, entah itu ibadah lain, ataukah aktivitas lainnya seperti mencari nafkah ya, sudah pergi kerja pagi-pagi gitu untuk cari nafkah untuk keluarganya. Nah, innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif, dibandingkan orang yang ngemis-ngemis, Allah lebih suka orang yang berusaha mencari uang, berusaha mencari nafkah dengan caranya sendiri, kreatif, mukmin muhtarif. Allah lebih suka yang seperti itu, meskipun sehari hanya dapat 10.000 misalkan, itu lebih suka. Jadi begitu ya, tentang malaikat ya. Jadi memang sehari-hari kita itu selalu aja ada malaikat yang ditugaskan sama Allah untuk mengawasi hidup kita. Nah, salah satu contohnya lagi itu seperti malaikat maut, Israel, sayapnya ribuan gitu. Malaikat Israel itu bahkan dalam riwayat dikatakan ya, dijelasin bahwa malaikat Israel, malaikat maut, setiap hari itu bisa sampai 70 kali untuk menengok seorang hamba, untuk menengok umatnya Rasulullah, untuk menengok umatnya Allah. Bisa sampai 70 kali loh menengok kita setiap hari. Itu kira-kira per 21 menit itu malaikat maut itu melihat kita ini. Anak ini sudah siap apa belum? Orang ini sudah seberapa amal baiknya? Orang ini sudah seberapa dosa yang dibuat? Terus dipantau terus. Jadi ya semacam ini bisa jadi mau'izah lah, mau'izah liqulubina, bisa jadi peringatan, kemudian pelajaran dan hikmah untuk hati-hati kita, untuk akal kita, untuk kita menjalani kehidupan kita di dunia ini ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.